Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Farid. Materi kita hari ini yaitu Al-Quran Hadis membahas tentang bacaan, hukum bacaan, wakof dan wasol. Nah, apa itu wakof atau apa itu wasol? Mari kita pelajari bersama-sama. Apa yang kamu ketahui tentang tanda baca wakof dan wasol? Ini mari kita simak. Wakof secara bahasa berarti berhenti. Bacaan wakof berarti cara membunyikan kalimat ketika berhenti. Sedangkan wasol berarti menyambung atau melangsungkan bacaan jika terdapat tanda bacaan wasol. Jadi dapat maksudnya, kalau wakof berhenti, kalau wasol berarti menyambungkan. Ya, menyambungkan. Wakof artinya berhenti, wasol menyambungkan. Lanjut. Hukum bacaan wakof. Nah, kita sebagai orang muslim ketika membaca Al-Quran harus memperhatikan tanda baca. Ya, termasuk tanda baca adalah tanda wakof dan tanda wasol. Artinya berhenti. Maksudnya tanda wakof. Tanda wakof ya artinya berhenti. Tanda wakof berarti tanda menghentikan bacaan Al-Quran. Nah, mari kita mempelajari tanda wakof. Yang pertama, ini ketika wakof di akhir ayat. Ketika wakof di akhir ayat itu, huruf terakhir disukunkan atau mati. Contohnya ini, lafalnya ini, Rabbil alamin. Wakofnya, kalau lafalnya kan ada kasroh, Rabbil alamina. Nah, kalau di wakof di akhir ayatnya kan Rabbil alamin, ada sukun, disukunkan, bukan disukun tapi disukunkan. Jadi cara membacanya Rabbil alamin. Terus lafal yang sebenarnya ini idza khasada. Nah, kalau dengan bacaan wakof, danya ini kan ada kasrohnya, ada fathahnya. Kalau bacaan wakof, fathahnya nanti cara bacanya disukunkan, jadi dimatikan. Idza khasada, dan bawahnya waliyadin. Nih, waliyadin disukunkan nunnya. Nih, ketika membaca Al-Quran kita harus memperhatikan rambu-rambunya, termasuk rambu dalam membaca Al-Quran adalah tanda wakof. Nah, tanda wakof itu sebenarnya ada banyak ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanda wakof yang pertama hurufnya mim ya. Mim. Nama wakofnya wakof lazim. Harus berhenti, wajib berhenti ya. Ini namanya wakof lazim. Harus berhenti. Tanda yang kedua yaitu wakof mamnu, yaitu tidak boleh berhenti, seperti huruf lam alif ya. Terus yang ketiga wakof jaiz, bentuknya jim, boleh berhenti dan boleh terus. Ketika kalian membaca Al-Quran kok ada di pertengahan ayat ada huruf jim atau mim atau lam alif ini, nah kalian kalau melihat huruf mim harus berhenti ya, wajib berhenti ketika di pertengahan ayat, terus berhenti. Kalau ini tidak boleh berhenti, jadi lanjut terus ya, jangan berhenti, tidak boleh berhenti. Kalau ketika melihat huruf jim berarti jim kecil biasanya, boleh berhenti, boleh terus. Terus ini ada wakof aula, hurufnya ini ya, kof lam, lebih utama berhenti, jadi lebih diutamakan berhenti. Kalau lurus ya tidak apa-apa, tapi diutamakan berhenti. Terus ini wasol aula, ini sol ya, nama wakofnya wasol aula, lebih utama diteruskan.
Jadi lanjut, ditambahkan lanjut, berhenti juga tidak apa-apa. Ini sakat, saktah, berhenti dan menahan nafas sejenak. Ini di surat Al-Mutaffifin ada. Terus wakof ta'ana, wakof titik tiga ini ya. Berhenti pada tanda pertama dan terus pada tanda berikutnya atau sebaliknya. Jadi kalian berhenti di antara salah satu tanda ini, titik tiga ini. Ketika dibaca Al-Quran ada tanda ini, ada titik tiga ini. Nah, hukum bacaan wasol. Wasol yang artinya terus atau menyambung bacaan. Maksudnya apa? Maksudnya meneruskan bacaan Al-Quran sampai ada tanda wakof. Tidak boleh diputus-putus membacanya. Ketika tidak kuat nafasnya, boleh berhenti lalu bacanya diulang kembali. Maksudnya diulang kembali itu diulang ke kalimat sebelumnya, kalimat satu kalimat saja. Tanda wasol itu ada dua. Nih, wasol tadi yang di atas tadi, tanda lam, hurufnya bentuknya seperti lam alif. Tidak boleh berhenti, harus diteruskan bacaannya. Nih, shot lam ain. Ini tanda wasolnya seperti huruf shot, huruf lam sama ain ya, hamzah. Lebih utama atau baik diteruskan bacaannya. Jadi lanjut nih huruf wasol, diingat-ingat. Apabila di akhir ayat huruf berharokat fathah tanwin selain huruf tak marbuto, ya, tak marbuto itu seperti mana ya? Ada contohnya nggak ada. Hurufnya bunder gitu. Tanwinnya tidak dibaca atau fathah panjang. Nih lafalnya. Wa aqidu kaida. Nah, kira ada apa ini? Tanwin. Nah, tanwin di akhir kata, di akhir kalimat tanwin. Nah, tapi kalau diwakofkan ini tidak dibaca tanwin tapi dibaca biasa, fathah biasa, tapi panjang. Wa aqidu kaida. Nah, ini contohnya bawahnya lagi. Wa jannatin alfafa. Kalau lafalnya kan wa jannatin alfafan. Nah, fan ada tanwinnya, yang harus dibaca yang benar itu ini ketika di akhir kata. Wa jannatin alfafa. Nah, seperti itu. Ketika akhir ayat huruf tak marbutoh, ini tak marbutoh ini, tanda tak berubah menjadi hak sukun atau mati. Nih, lafalnya nih al-fatihatu, al-fatihatu. Nah, cara bacanya kan di akhir kata, berarti kan diwakof di akhir ya. Al-fatihah bacanya itu. Terus ini narun hamiyatun. Nah, ini kan tanda lafalnya gini, namiyatun, tapi cara bacanya yang benar yaitu wakof. Ya, ada wakofnya di belakang karena ini di akhir kata. Narun hamiyah. Nah, dan bawahnya juga fi aidim mumaddadah, fi amadim mumaddadah, fi amadim mumaddadatin. Nanti lafalnya kalau diwakof kan fi amadim mumaddadah. Nah, seperti itu. Nah, ketika akhir ayat huruf alif atau ya dan sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca panjang. Ketika akhir ayat huruf alif ya, atau huruf ya dan sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca panjang. Lafalnya ini min ula, terus wa auhalaha, wa auhalaha. Nah, sekarang tugasnya